Shalom. Saya tidak janjian sama Lucky, tapi ayatnya kok beberapa sama ya. Oke. Yang saya dapatkan adalah, boleh tampilkan PPT-nya, waspada dalam mendengar. Hari-hari ini terlalu banyak orang mendengar yang salah atau mendengar terus bereaksi dengan cepat. Kita baca next, Ibrani 2 ayat 1. Terjemahan baru, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Next. Jadi ada beberapa poin, harus lebih teliti memperhatikan yang telah kita dengar dan juga jangan hanyut di bawah arus. Next. Poin pertama, kuncinya adalah mendengarkan. Harus lebih teliti dan memperhatikan yang kita dengar. Dikatakan lebih teliti, enggak cuma asal dengar. Lebih teliti, apa sih yang maksudnya itu? Apa? Kita lebih perhatikan. Lalu harus, ada tulisan harus. Kalau harus kan enggak boleh enggak gitu. Harus, berarti ini himbauannya adalah harus lebih teliti, ya. Lalu memperhatikan, beri perhatian, fokus dengan apa yang kita dengar. Sering nggak kita nggak mendengar yang tersirat? Kita mendengar hanya yang terdengar. Kita nggak tahu maksudnya apa. Lalu apapun yang telah kita dengar, mungkin bisa kemarin, mungkin bisa tadi pagi, bisa kapan saja. Tapi itu bisa kalau kita nggak benar-benar memperhatikan, itu merusak kita. Contohnya, saya satu hari pagi-pagi ada suara bilang begini. Udahlah, kamu sekarang nggak didengerin. Kamu nggak usah ngomong-ngomong lagi. Terus saya bilang gini, enggak lah. Sudah enggak saya tengking, enggak saya usir. Malam-malam saya cuci piring, saya sering ngobrol sama Tuhan Roh Kudus. Dan Roh Kudus gini, yang tadi siang bukan suaraku loh. Wah, saya ngeh gitu. Langsung setelah cuci piring, saya berurusan. Saya bilang gini, iblis denger ya. Engkau gak usah lah bikin macem-macem, ngomong macem-macem. Aku tetap percaya kok, kamu keluar dari hidupku. Engkau tidak bisa ganggu aku dalam nama Yesus. Bahkan kalau kita lagi ngalami masalah, bayangin waktu 10 tahun yang lalu rumah terbakar, anak terbakar. Saya memang kelihatannya kuat, tapi tetap di hati nyet. Waktu saya tidur di rumah waktu itu teman, dan saya cuma tidur 3 jam. Tiba-tiba saya bangun. Suara itu bilang gini, ibu apaan kamu? Waktu anakmu ngalami kamu gak ada. Ibu mana yang lagi ngalamin begitu gak dibawa ke bawah. Tiba-tiba saya sadar sama Tuhan. Saya memperhatikan ini suara siapa. Gak mungkin Tuhanku menuduh. Tiba-tiba saya bilang begini. Dalam nama Yesus roh penyesat minggir. Engkau tidak bisa menuduh aku. Karena aku sudah lihat dia bersama Tuhan. Untungnya malamnya saya sudah lihat penglihatan. Tuhan bersama anak saya. Itu harus ditengking. Kalau enggak dia mengganggu. Bukan itu aja. Selesai udah lewatin semua bagus. Saya lewat restoran Jepang yang dia suka. Tiba-tiba ada suara lagi. Makan apa ya dia sekarang? Nyet lagi suara. Hati saya tuh nyet lagi gini. Terus tiba-tiba saya sadar lagi gitu. Di surga sudah ada semua, mau Jepang, mau macam-macam. Enggak usah aku khawatirin. Pergi, kau. Terus sebelum dia pulang, saya baru beliin jeans. Kan dia anaknya cuek, kalau beliin jeans mesti langsung 6. Kalau enggak dia enggak ganti-ganti. Yang lama dipakai aja gitu. Jadi waktu saya lewat jeans gini, mulai lagi suaranya. Jeansnya nanti kalau udah kecil gimana? Itu kalau lagi diam gitu ya, kalau lagi terganggu kan bisa suara-suara yang aneh-aneh gitu. Saya tengking lagi dalam nama Yesus. Dan yang mengerikan lagi, saya di kamar lagi diem.
Ada suara lagi mengatakan begini, coba bayangkan waktu itu anakmu ketakutan lagi terbakar. Saya memang lihat kamar saya terbakar, ranjang terbakar, lemari terbakar. Dia tuh masukin bayangan saya bilang gini, baru nyet gitu, mau bayangin gitu. Terus saya gini lagi, enggak. Makanya kita ini mesti percaya dan bergaul sama Roh Kudus. Saya bilang gini, gak usah saya bayangin, orang dia udah happy di surga, ngapain juga saya bayangin. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, lolos nak dan lulus. Kalau enggak, kamu akan menyalahkan dirimu. Terus kau menyalahkan orang lain. Yang ketiga engkau menyalahkan aku. Bapak Ibu, kadang kita mendengar itu yang dari spirit. Tapi kadang-kadang misalnya nih, hati kita lagi gimana? Dengar ibu kasih perintah. Itu iblis sebetulnya ikut-ikutan gak kadang-kadang? Ya ibu tuh selalu bikin susah kamu. Kasih semua ke kamu. Kadang-kadang kan seperti itu. Gini, kalau saya gini, dalam nama Yesus, saya harus ikut pemimpinku yang mendorong aku. Kalau enggak aku tetap diam di tempat. Biar bagaimana ya begini, kalau orang lihat saya kuat, saya itu sebetulnya sanguin koleris tapi ada flegmatisnya. Jadi kalau saya dekat-dekat sama orang yang bisa kerja koleris, saya keluar mood flegmatis. Sanguin flegmatis ya udah diam aja gitu. Tapi giliran saya tahu, saya mesti jalan, saya mesti ngomongin diri saya. Koleris mau keluarin. Gak apa-apa kok, targetnya jangan mengerikan, melihat target aja ngeri. Nah itu suara-suara yang kita harus perhatikan. Terus kadang-kadang ya ada teman kita, saudara kita, keluarga kita, pemimpin kita. Kalau ngomong kan enggak detail ya. Ngomong tuh enggak detail. Kita harus baca yang tersirat. Maksudnya apa ya? Semakin kita deket sama Panglima, kita tahu kok yang tersirat banyak daripada yang terdengar. Betul gak? Kalau Nike tuh, wah udah tahu deh. Makanya buru-buru Nike udah lihat ya aja ya. Kita semua kok, bukan cuma Nike. Kita semua yang dekat sama ibu udah tahu. Dulu saya suka ajarin pembis. Baca yang tersirat. Tapi sering kita ribut sama keluarga. Karena kita gak baca yang tersirat. Apalagi kalau yang sungkanan. Maunya ngomongnya kemana-mana. Tapi sebetulnya maunya Dan kita harus tahu mendengarkan. Bahasa Inggris enak, hearing and listening. Saya minta semua tutup mata. Musiknya stop sebentar. Sudah, dengar apa? Suara telinga tetap dengar kan? Dengar apa tadi? Ada yang batuk. Tapi dengar AC enggak? Dengar. Itu namanya hearing. Kadang kita ini enggak pengen mendengarkan gosip orang. Tapi kita lewat, tahu-tahu dia ngomong, dengar masuk. Itu semua yang masuk ke otak kita, itu kita analisa. Apalagi kalau melankolis dianalisa bener. Saya sanguin flegmatis enggak terlalu ini, tapi tetap masuk. Jadi ingat, semua kita harus mendengarkan. Kalau bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia cuma mendengar dan mendengarkan. Kalau Inggris itu hearing itu begitu, nggak pakai usaha pasif, tapi we hear. Kita tadinya nih nggak kenapa-napa, tapi dengar teman gosip, ngomongin apa karena dia lagi sakit. Terus kita biarkan kita dengar, sekali nggak apa-apa, 2 kali mulai ngotorin, 3 kali. Kalau engkau lagi kesal juga itu mulai masuk. 4 kali engkau percaya. Saya sering begitu. Dan dulu saya dengar orang yang dekat saya ngomongin terus yang jelek. Sampai saya rasa hati saya gini, ini mulai gak bener nih hati saya. Saya memilih untuk bilang engkau tidak perlu bicara lagi. Karena itu mengotori hatiku. Please gak usah cerita lagi. Aku tetap sayang sama kau, tapi aku tidak mau diceritakan lagi. Karena itu kotorin hati kita. Jadi hari-hari ini Tuhan lagi bilang sama saya gini, terlalu banyak walaupun kita tahu akan terjadi apa yang rencana iblis, tapi kita ini punya kuasa. Tapi kita harus mendengar. Setelah kita mendengar baru tadi yang dikatakan Lucky, percaya.
Kalau kita mau percaya tapi yang kita dengar adalah gosip dan semua yang jelek. Bagaimana kita bisa punya iman? Iman percaya kita dengar karena firman Tuhan. Jadi mari apa yang kita dengar lebih teliti. Jangan cepat langsung percaya. Orang kalau yang jelek ya. Dan ini harus kata Tuhan. Dan fokus dan benar-benar beri perhatian. Apapun yang telah kita dengar dalam hidup ini. Bisa macam-macam. Ya. Next. Dikatakan Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa. Bagaimana lupanya? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dikatakan apapun yang kita dengar untuk kita mengerti, kita sebetulnya harus praktek. Karena dibilang begini, ada patah mengatakan kalau when I hear, kalau saya cuma dengar, saya banyakkan lupanya. Betul gak? Kalau pulang nih, kalau gak nyatet gak apa, pulang tuh lebih banyak lupanya apa ingetnya? Lupa ya. Terus yang kedua, when I hear and I see, itu kalau ada PPT lumayan kan ya, masih ada kepotret di otak kita. Nah itu masih inget, tapi berapa lama? Tapi kalau when I hear and I see and I do it, kalau saya melakukan pelaksana firman yang kuat, kita ini akan ingat. Begitupun firman yang kita tangkap. Kenapa sih kalau orang sering hafalin firman, belum tentu semuanya ingat. Tapi begitu dia lakukan firman itu akan seumur hidup. Seperti firman pertama ayat saya adalah Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Ya. Itu lagi kejadian. Setiap kali saya ingat ini. Roma 8 ayat 28. Tuhanku gak pernah meninggalkan aku, tapi Dia turut bekerja. Jadi harus benar-benar jangan cuma sekedar dengar, tapi diteliti, diperhatikan, dan sungguh-sungguh melakukannya. Next. Dikatakan jangan hanyut di bawah arus. Terbawa arus, kalau hanyut terbawa arus apa? Arus kemarahan. Arus gosip, arus pemberontakan. Dari hati kita yang benar tadinya clean. Karena kita dengerin, ini arus pemberontakan, arus marah, arus ngiri, harus macam-macam. Itu akan kita terbawa. Lalu berjalan dalam arah yang salah kita gak sadar. Lalu melayang seperti kapal yang melayang. Saya sendiri, saya rasa itu sampai jenderal manapun, sampai ke ibu pun itu tetap terjadi gitu. Bukan berarti orang udah hamba Tuhan tuh gak terjadi, tapi tetap terjadi itu. Dan kita semua jangan sampai lengah. Kalau kita dengar suatu perintah ya, ini benar-benar apapun ya, jangan sampai kita lengah dan tetap cepat nyerah. Tapi kita bilang gini, enggak ada satupun kok yang kebetulan. Apapun, mau keluarga lagi marah-marah, mau teman kita tiba-tiba kok marah. Teman kita yang gak pernah marah tiba-tiba marah, bisa gak terjadi? Bisa, karena dia lagi kesel, kita gak tahu. Tapi tiba-tiba kita marah, kita tinggalin dia dan kita bilang gini, keterlaluan, selesai. Ada orang tuh ya berasumsinya kuat. Asumsi itu banyakkan salah apa benar? Asumsi itu banyakkan salah. Tapi kita ini banyakkan asumsi. Assume. Ya selalu asumsi, Obed tuh begini ya, Obed pulang begini. Itu kan otaknya jalan sendiri. Tadi ya Lucky bilang gini, oh dia sekarang udah keren ya. Sekarang dia pakai mic ya. Sekarang dia dipanggil, dipercaya ya. Itu sebetulnya gak kenapa-napa sebetulnya. Tapi otaknya aja berasumsi sendiri. Nah berasumsi ini yang miss banyak hal. Ya. Nah next. Saya diingatkan bahwa dari dulu hoax itu sudah mulai lagi zaman Adam dan Hawa. Ya, jadi
Kita tahu nih, perintah Tuhan pertama kepada manusia, Kejadian 2 ayat 15 sampai 18, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, seperti tadi Luki katakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, next. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ini iblis pelintir dikit, twist, ya. Dia bilang gini, adapun ular ialah yang paling cerdik di segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Next. Saya mau bandingkan ya. Kejadian 2 ayat 16 waktu Tuhan bicara. Sama kata-katanya semua pohon dalam taman ini, betul gak? Ini banyak orang tuh pendengarannya kurang baik, kurang teliti. Ya, tapi kita bisa dengar gini, oh semua pohon dalam taman ini. Dan ular juga ngomong gini, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, terus dia tahu ular si Hawa ini nggak terlalu jelas dengernya. Dia bilang gini, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah, ditambahin coba. Ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Padahal Tuhan bilang apa? Kamu pasti mati. Tapi dia kurangin urgensinya. Jadi nanti kamu mati. Ya, lalu jadi iblis tahu, akhirnya iblis bilang begini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ngerti ya, sering saya rasa ini bakal menipu banyak orang. Kan anak kita tuh dengernya tuh gak komplit 100%. Sering kita denger ditambahin asumsi kita, betul gak? Ditambahin semua dan akhirnya kita kacau, gak dapat instruksi yang jelas dari Tuhan. Dan kita memulai dari dengan roh, selesai dengan daging. Kenapa? Karena kita muter, gak terlalu dengar. Jadi dari zaman dahulu kan hoax itu sudah ada. Hoax itu apa? Berita setengah kebenaran. Ya, prinsip hoax itu adalah membuat orang percaya dengan berita kebohongan. Sekarang mainnya di medsos, betul gak? Coba, kalau lagi ada kerusuhan nanti keluar gambar yang tahun 98. Tapi kita bilang gini, yang benar Jakarta begitu. Semua sudah heboh. Padahal enggak, itu udah lama punya. Sering banget, setiap kali selalu saya dapat gini, saya cek dulu. Ini yang mana, tahun berapa, siapa yang ngambil. Karena mengerikan kok. Kalau nanti ada apa-apa, ingat ya, kalau ada kejadian apa-apa, please jangan cepet-cepet, apalagi yang gak ngecek. Langsung forward, forward di grupnya yang segitu banyak, kacau lah semua orang. Sampai-sampai saya ingat di Kelapa Gading. Karena ada ribut-ribut juga kalau nggak tenang, ada supermarket lagi penuh, ada orang lagi jalan ngejar anaknya. Dipikir ada masalah, semua keluar nggak bayar, semua lari ikutan. Saya bilang ini yang orang berasumsi ya, karena mendengar yang salah. Ya jadi ingat, hati-hati. Oke, selain hoax, kita mau belajar lagi yang kedua. Next, roh dusta. Hari-hari ini banyak banget. Kita tahu senjata iblis itu dari zaman dahulu untuk menghancurkan apa? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Itu roh dusta. Kita baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 19-23.
Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan berkata kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Kita tahu ini cerita Ahab. Ya, bagaimana Ahab ini memang suka yang enak-enak dengernya. Ya, makanya ini bukan karena Tuhan nggak ada kehabisan cara loh untuk iniin Ahab, bukan. Kan semua ngusul begitu iblis ngusul, aku aja deh yang goda. Tuhan kok terima usulnya iblis, kenapa? Karena Tuhan ini juga tahu Tuhan kan pakai iblis. Karena Ahab itu memang sukanya yang dusta. Dia nggak suka Mika, kan dia bilang waktu Yoab minta yang Raja Yoab ya minta ada pesan Tuhan dari Nabi Tuhan nggak? Dia bilang ada satu Mika, tapi dia nggak pernah memberikan yang baik. Karena dia memang suka yang ini. Pertama dia juga dengerin suara sampai dia menikahi Isabel. Dan dia juga dengar suara sampai merampas kebun anggurnya Nabot. Betul gak? Jadi hati-hati roh dusta ini. Bukan Tuhan gak ada kerjaan. Tapi Tuhan bisa pakai iblis. Ya, untuk melakukan sesuatu yang dia mau uji. Oke. Jadi kita tahu nextnya. Nah, kita tahu bahwa roh dusta ini emang ada. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Sering-sering kan kalau kita berdusta pun karena atas kehendak sendiri. Bukan karena kehendak Tuhan. Ya, jadi roh dusta itu berusaha memberi pengertian-pengertian yang salah ke dalam hidup orang percaya. Dari anak-anak loh, sampai orang tua. Anak-anak pun dia bisikin. Sampai jadinya roh dusta ini main. Dan roh dusta ini memiliki daya pikat. Dia akan dorong, apalagi orang yang suka dengan roh dusta. Gak suka dengan kebenaran. Saya lagi perhatikan beberapa orang yang ditegur Ibu Panglima. Kok bisa switch ya, twistnya sampai begitu. Merasa Panglima begini-begini. Saya begini, ini orang ya. Hati-hati, kita ini juga kalau kita suka didikan. Kalau kita ditegur, tanya Tuhan. Tuhan salahku di mana? Jangan dengerin sampai ditwist sama iblis. Ini hari-hari ini iblis disuka twist banget ya. Jadi dia bisa menyenangkan hati kita. Roh dusta itu tuh juga bermain di seducing spirit. Jadi seducing spirit itu kan menggoda kita menyerah, menggoda kita kerjain apa. Nah dia ngomong tuh, memang semua temanmu gak ada yang ngerti kamu. Cuma aku yang ngerti kamu, cuma ini mengerti kamu. Nah itu pelan-pelan mendayu-dayu tapi membuat kita akhirnya masuk di trapnya. Kalau sudah begitu bahaya banget. Terutama misalnya yang pergi keluar pulau nih. Begitu ada suara gini, kamu kan dibuang. Kamu udah gak begini-begini. Kita terusin gak kita kebasin. Wah besok makin kencang. Besok lagi makin kencang. Besoknya lagi percaya. Makanya harus kebas semuanya itu. Oke? Nah untuk kita bebas dari roh dusta. Kita harus cintai kebenaran firman Tuhan. Apapun, mau sakitnya kayak apapun, datang ke Tuhan. Datang. Ada ayat mengatakan, kalau engkau mendekat padaku, aku juga mendekat padamu. Jadi kalau kita ada apapun, sesalah apapun loh. Tuhan tetap Tuhan yang penuh pengampunan.
Jadi kita masuk, jangan cari orang lain dulu, cari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Next. Saya selesaikan, mari saya salah berjangkar ya. Maksud saya gini, anchor yourself. Anchor yourself kan tanamkan dirimu, misalnya ya saya tanamkan diri saya di Mahanaim, di Batra, di Ibu Iin. Tanamkan saya di kerup saya, itu membuat kita gak cepet goyah karena kita tertanam. Kalau tertanam ingat ya bukan gini semomonya sendiri udah tertanam tapi momonya sendiri kan gak bisa. Tertanam itu mengabdi dan percaya, sepakat gitu. Nah itu tuh harus kita supaya apa? Tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Kita punya rasa aman tadi percaya. Kalau kita percaya, jangan begini ya, ada di Mahanaim gak percaya sama apa yang dikatakan ibu dan semua jenderal. Akhirnya kita kerjanya denger yang salah. Ngomong, malah bukannya kita dapat berkat, kita kena kusta rohani. Nah itu gak bisa, gak berjangkar. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan tekun menantikan janji jawaban Tuhan kalau kita tertanam. Lalu bergantung dan bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Ya. Jadi Ibrani 1 ayat 2 mengatakan pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, ia di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada mereka. Artinya kita harus benar-benar bahwa tadi yang kita benar-benar tahu bahwa kalau kita bergaul sama Tuhan, benar-benar itu kuncinya, bersandar sama Tuhan, berlabuh sama Tuhan. Next. Yang terakhir adalah berakar. Saya mau tanya siapa yang tiap hari baca firman? Siapa yang bolong-bolong banyak lupanya? Siapa yang sama sekali enggak? Karena setiap kali kau baca kau ngantuk. Bapak Ibu, kita harus berakar. Saya bukan gak lewatin badai macam-macam. Badai miskom dan macam-macam. Tapi tiap kali saya tanya Roh Kudus. Saya tanya dan saya berpegang sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong apapun, makanya saya ini punya kesetiaan. Ya kalau yang pemimpin aja tahu. Hah? Oh kata ibu 5 generasi saya melayani. Saya ini begini ya, saya di green room, kalau yang second layer tahu di green room. Saya gak pernah duduk, gak di sampingnya ibu. Gak pernah kan selamanya, saya tuh juga gak sadar sampai Tuhan tuh ngomong. Kamu ini punya kesetiaan, duduk walaupun bukan berarti ibu tuh senang terus. Kadang-kadang ibu gergetan sama saya. Saya tahu nih dari samping matanya aja kayak saya mau ditelen. Kalau ibu lagi kesel sama saya ya, kenapa sih? Saya tetap aja duduk di situ. Saya nggak bisa bergerak ke kiri ke kanan, enggak. Ternyata itu kesetiaan, karena saya tahu saya harus berlabuh di situ. Orang apapun mau ngomong apa, saya ingat dulu lagi masalah banyak hal gitu ya. Tiba-tiba pada hari datang saya gini, Ci, jangan kemana-mana ya Ci. Lo emang mau kemana? Ci, kamu di sini loh. Iya saya tahu di sini, saya nggak akan bergerak kemana-mana. Orang kadang-kadang salah mengerti, saya mau kemana-mana. Enggak lah, saya sudah tahu saya di sini. Sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sama-sama. Oke, jadi saya mau katakan kalau orang benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, Allah ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tergantung apa yang kau dengar. Engkau dengar, engkau kebaskan kalau gak benar. Kalau setiap hal yang kita lewatin, mari mulai dengar
dengan lebih teliti. Ini bukan cuma kalau ingat harus. Dan yuk perhatikan yang tersirat. Yang kita gak tahu. Bahkan Tuhan bisa tersirat gak? Bisa. Tuhan gak ngomong komplit. Tapi mari kita percaya sambung yang tadi dari Luki katakan. Kita cuma butuh believe. Percaya. Maka kita akan lihat. Masih percaya bahwa supranatural. Kita ini akan teleportation loh. Mahanaim kalau gak didorong, gak dipaksa, gak teleportation. Satu hari pasti transportation. Saya sudah berkali-kali lihat ya kalau ibu bisa teleportation. Nanti kita teleportation, percaya gak? Kalau kita pakai dengernya yang macam-macam, kita gak akan percaya. Tapi kita percaya, kita malah Nancy pernah mimpi, kita ibadah tapi bolak-balik ke surga. Katanya gini, sakti benar Mahanaim. Ibadah sebentar ke surga, sebentar di sini. Ya memang sebagian udah begitu ya. Karena kita sudah lihat penglihatan. Tapi saya mau katakan, selain kita mendengar dengan teliti dan memperhatikan, you anchor yourself. Jangan bukan cuma anchor yourself dengan siapa? Jangan kesel terus sama pemimpin. Kalau kita kesel sama pemimpin, percayalah kalau nggak lulus nanti remedial di mana sama aja pemimpinnya begitu. Jadi mari tetapkan kalau pemimpin siapa aja yang ditaruh di depan kita itu yang terbaik. Setelah anchor yourself, berakar dalam firman. Maka firman yang menjadi pelita kaki kita. Ya, terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan yang kau taruh di hati hamba. Biarlah Tuhan ini bukan sekedar kami dengar. Tapi kami menjadi pelaksana firman yang kuat. Dan sampai kami berbuah. Dan hari-hari ini kami mau terima Tuhan. Karunia membedakan roh. Karunia membedakan roh. Dan biarlah telinga ini ada saringan. Untuk bisa mengerti ini suara siapa. Apakah ini suara diriku sendiri. Atau suara Tuhan. Atau suara si jelek. Tuhan tolong. Biarlah pasukan terdahsyatmu di tempat ini. Tidak akan pernah tersandung. Tidak akan pernah menjadi lamban. Tapi kami akan jalan lari dengan cepat. Karena pendengaran kami bersih dan jernih dari surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur.